Sekolah SMK Negeri 1 Subulu Salam. Nah, ikuti terus video wawancara kami. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani dari kampus Tithafaz Kota Subulu Salam, Parodi MPI 3. Dan ini teman-teman saya ada Sri Wahyu Aseh, Haira Hartati, dan kameramennya Dita Aprilia. Di sini kami ingin melakukan wawancara sedikit, Bu, mengenai sarana dan prasarana di sekolah ini. Sebelumnya, apakah Ibu berniat atau berkenan untuk melakukan wawancara ini, Bu? Boleh, silakan. Oke. Ibu, saya boleh tanya bagaimana kondisi umum sarana dan prasarana di sekolah saat ini? Kondisi secara umumnya kalau di SMK Simpang Kiri insya Allah dalam keadaan baik dan insya Allah masih kita bilanglah mencukupi atau terpenuhi saat ini masih walaupun kurang sedikit lah gitulah ya. Apakah ada yang lain, Bu? Ada tambahan lain? Mungkin kalau masalah apa ya namanya di satu sisi mungkin ya kalau kita lebih bilang lebih banyak sarananya ataupun alat prakteknya itu di jurusan TBSM karena mereka selalu banyak bantuan. Beberapa kali mereka dapat bantuan alat-alatnya besar-besar yang untuk praktek gitu. Oke, lanjut. Bagaimana sistem pengelolaan fasilitas pendidikan di sekolah ini, Bu? Fasilitas pendidikan, pengelolaan fasilitas pendidikan. Iya, fasilitas pendidikan ya. Kalau kami kelola itu ada kita tetapkan dengan buku sarana. Nanti kalau misalnya kan masing-masing kita kan punya jurusan ya, ada 7 jurusan. Nah sarana itu kan kita masing-masing serahkan ke tanggung jawabnya ke masing-masing kaprok. Nah mereka nanti yang mengelola, mana ada kerusakan mereka lapor ke kita ke sekolah. Nanti ada perbaikan misalnya atau ada yang kurang kita tambah, ada pengajuan gitu lah. Intinya jurusan masing-masing yang kita serahi untuk pengelolaannya. Berarti jurusannya nanti yang melapor ya, Bu, Iya, kalau misalnya ada yang kerusakan. rusak, ada yang kurang gitu kan, misalnya nanti kita yang turun untuk perbaikan gitu. Iya, Jadi nggak langsung saya yang ke lapangan, tapi ada memang mereka jurusan masing-masing. Oh iya, baik, Bu. Lalu bagaimana cara sekolah mengatur anggaran untuk merawat sapras yang sudah usang gitu, Bu, atau membeli yang baru? Oh gitu. Itu kan setiap tahun ada dibuat rencana anggaran ya RKAS untuk sekolah setiap tahunnya ada. Jadi kan sebelum itu dibuat kita sudah konsultasi dengan bendahara. Mana-mana alat yang mau kita perbaiki, mana-mana alat yang perlu diganti dengan yang baru gitu kan. Nah itu kita lapor dulu, itu kita anggarkan. Nah tapi nggak semua kita laporkan, nggak semua kita minta juga disiapkan kan. Tentunya mereka sesuaikan dengan kondisi keuangan yang akan masuk berikutnya. Gitu dia. Kalau fasilitas sarana prasarana apa yang paling utama, Bu, di sekolah ini? Alat praktek, karena kita kejuruan kan. Alat praktek itu kan menunjang proses pembelajaran siswa. Kalau itu nanti yang nggak ada kan susah. Nah itu yang prioritas pertama memang alat praktek. Boleh minta contohnya nggak, Bu? Alat praktek apa gitu, Bu? Satu aja gitu. Alat praktek ya. Iya. Ini di OTKP ya, apa MPLB, manajemen perkantoran dan bisnis tuh kalau dulu mungkin sekretaris jurusannya. Yang pasti ada komputer. Ya komputer masih ada, dan itu dia ada mesin tik juga yang manual yang lama. Selanjutnya ada apa namanya telepon iPhone, telepon antar ruangan itu, itu dia ada mereka. Satu lagi fotokopi mini. Mesin fotokopi mini mereka juga punya itu dia. Itu untuk satu jurusan yang di sekretaris lah kalau kita bilang. Iya. Jurusan yang lain juga yang pasti ada kan, Bu, iya disesuaikan dengannya. Itu makanya kalau kita buka tadi file itu lebih lengkap kan gitu kan. Ya mungkin itu aja contohnya ya kan, Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Apakah sekolah pernah bekerja sama dengan pihak luar seperti pemerintah daerah atau yayasan untuk mengembangkan sarana dan prasarana di sekolah ini, Bu? Ada. Itu satu di jurusan TBSM kita ada kerjasama dengan Honda. Oh iya. Kapela kan PT Kapela kerjasama mereka dan kadang mereka kasih bantuan ke kita berupa alat banyak itu. Sepeda motor itu ya kemarin baru juga buka Teva. Memang yang lebih menonjol dari semua jurusan tuh mereka yang TBSM tadi. Dari segi bantuannya, dari segi kerjasama dengan luar itu, mereka selalu dapat bantuan. Yang pasti ke Kapela, PT Kapela. PT Kapela, iya. Pantes saya lihat di depan tadi ada ya orang-orang dari pihak Honda ya, Bu. Kan? Iya. Mereka juga masih ada bikin laporan untuk mengirim ke
bagian pusat kan, jadi mereka juga siapkan hari ini kayaknya gitu. Kalau untuk jurusan lain apakah ada, Bu? Ada jurusan lain tuh kalau TKR itu kan bagian mobil ya. Iya. Mereka juga ada banyak alat prakteknya, sporing itu. Maka selalu orang luar kan, orang dari Pemda setempat juga selalu mengirimkan mobilnya yang kira-kira kurang pas buat sporing di sini. Kita dibuka itu bengkelnya gitu ya. Kadang-kadang hari Libur juga buka, kadang-kadang siang ini buka dia melayani pihak luar. Untuk yang TKRO ya, mobil gitu. Kalau kereta juga, TSM itu kan kereta ya. Selain guru yang selalu kita servis di situ, mereka juga buka peluang untuk yang lainnya, untuk orang luar. Pihak luar datang untuk menservis keretanya. Berarti rata-rata setiap jurusan ada ya, Bu? Ada. Oh, iya. Kalau akuntansi kan khusus ke ini ya, komputer ya. Kalau akuntansi kurang nampak lah untuk alat prakteknya, ada komputer. Kok TKJ ada juga masalah ini, prakteknya itu kan pakai apa namanya tuh fiber optik ya. Fiber optik itu juga mereka ada. Satu lagi untuk jurusan DKP atau multimedia, mereka pakai kamera segala macam, lengkap juga. Lengkap juga ya, Bu. Berarti sarana dan prasarana di sekolah ini alhamdulillah sudah mencukupi ya, Bu? Kalau Sudah kita mendukung. bilang mencukupi kali enggak, cuma untuk menunjang pembelajaran insya Allah berjalan lah gitu kan. Ini juga tadi kami baru mengajukan kebutuhan. Baru aja kami kirimkan ke pusat pendidikan Subul Salam ini, baru saya mengirimkan untuk minta kebutuhan SMK. Jadi kan tetap itu ya, mereka kasih peluang untuk mengajukan data permintaan kebutuhan, kita masukkan juga. Itu dia. Kira-kira Bu ada nggak pesan-pesan kayak yang mau disampaikan gitu supaya misalnya kayak untuk meningkatkan prasarana dan sarana dan prasarana di Kalau sekolah untuk ini? ya Iya, meningkatkan, kalau saya lebih tekankan ke menjaga, ya kan, karena anak-anak kan sistem, apalagi anak laki-laki sih kan, mereka kan laki-laki ya. Iya. Mereka kurang peduli ya, untuk menjaga itu gitu loh. Itu kan saran juga untuk mereka. Iya. Kadang-kadang mereka namanya anak sekarang, anak muda ya, lebih ke kata bilang nggak merusak, tapi itu tadi lah, kebanyakan kurang dipelihara, kurang dijaga, itu aja. Itu aja, Bu. Ya, Oke. karena kan kalau rusak kita kan terpaksa beli lagi kan. Iya. Kalau menjaga kan lebih ke biaya kita berkurang, untuk efisiensi lah gitu. Iya. Oke, mungkin sekian aja Bu pertanyaan dari kami yang bisa saya ajukan untuk Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya karena udah ngizinin kami mewawancarai Ibu tentang sarana dan prasarana di sekolah ini. Jika ada hal yang misalnya kayak kurang dalam laporan kami, boleh nggak Bu kami hubungi lagi Ibu atau Boleh, pihak sekolah? silakan aja datang kapan ini kalau ada kekurangan data ataupun ada pertanyaan lagi gitu ya. Boleh, saya siap melayani lah. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Iya, boleh dada dulu ke kamera Bu. Iya. Terima kasih Bu. Halo Adek, boleh kami wawancarai bentar nggak tentang sarana dan prasarana? Boleh di sini aja? Enggak duduk aja sih. Oke, sebelumnya namanya siapa? Pipa Yarbiansa. Kalau kamu Yarbiansa. dari apa nih? Jurusan apa nih? MPLB. Kamu? Sama juga. MPLB. Oh, berarti sama nih ya. Oke. Di sini boleh kan diwawancarai, nggak mengganggu waktunya kan? Boleh. Oh, nggak apa-apa kan? Oke. Jadi menurut kamu gimana nih fasilitas, sarana dan prasarana di sekolah ini? Apakah sudah memadai dan sudah berjalan dengan sebagusnya lah, kayak selancarnya dalam proses pendidikan? Menurut saya kalau di kelas saya sudah baik Kak. Cuman ada beberapa kekurangan seperti kacanya pecah, atapnya bocor. Terus kalau siang itu suhu ruangan itu panas Kak. Jadi banyak kawan-kawan yang minta butuh kipas gitu Kak. Oh, butuh kipas, terus kayak perbaikan kaca sama atap ya? Iya, benar sekali. Kalau untuk adiknya gimana nih? Menurut saya itu di bagian kamar mandi ya Kak. Ada bau yang membuat tidak nyaman dan kurang bersih. Itu karena mungkin kurangnya kesadaran ya sesama siswa untuk menjaga kebersihan kamar mandinya ya. Apa ada tambahan lain? Nggak ada ya. Oke, mungkin itu saja wawancara dari adik-adik ini tadi yang namanya siapa tadi namanya?
Brianus Kak. Sama? Rifai Kak. Oke, terima kasih ya waktunya karena sudah mengizinkan wawancara. Semoga nanti ada perbaikan ya ke depannya. Oke, boleh dadah-dadah dulu ke kamera. Dadah. Makasih. Oke, jadi kesimpulannya dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di sekolah ini dapat disimpulkan bahwa manajemen fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ini sudah berjalan cukup baik. Walaupun meski masih ada ya beberapa tadi kendala yang harus diperbaiki, pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana di sekolah itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, jaga, rawat fasilitas yang ada, jangan merusak. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kami minta maaf. Saya Sri Ramadhani pamit undur diri. Dan saya Dita Aprilia. Saya Khairul Hartati. Saya Sri Wahyuasi.